Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Upi dipimpin. Berdoa mulai. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kalian terhadap negara ini, marilah kita bernyanyi Garuda Pancasila. Silakan ketua kelas untuk dipimpin. Pembelajaran hari ini adalah tema 5, subtema 2, dan pembelajaran kelima. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar yang dikirim guru dalam bentuk PowerPoint, nanti kalian dapat menyebutkan jenis-jenis simbiosis. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang dikirim oleh guru, nanti kalian dapat membuat pamflet yang berisi tentang penjelasan simbiosis dengan benar. Yang ketiga, dengan mengumpulkan fakta dan informasi dari PowerPoint yang dikirim oleh guru, nanti kamu dapat membuat sebuah teks non-fiksi tentang salah satu hubungan khas antar makhluk hidup secara baik dan benar. Ekosistem, masih ingatkah kalian apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, betul. Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Agar kalian lebih paham lagi tentang apa itu ekosistem, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh ekosistem hutan. Apa saja ya yang ada dalam hutan? Pohon, tumbuhan, bunga, hewan. Ya, betul. Di dalam hutan itu ada banyak sekali hewan dan tumbuhan. Di dunia ini ada banyak sekali ekosistem, dan di dalam ekosistem tersebut terjadi hubungan saling membutuhkan antar makhluk hidup dan komponennya. Ternyata bukan hanya manusia saja yang memiliki hubungan, bahkan antar makhluk hidup pun itu juga memiliki hubungan, baik itu hewan dan tumbuhan ataupun tumbuhan dengan hewan. Nah, hal tersebut yang menyebabkan terjadinya rantai makanan. Sedangkan rantai makanan sendiri yaitu urutan serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu. Agar lebih paham lagi tentang rantai makanan, perhatikan gambar di bawah ini. Itu adalah gambar rantai makanan. Yang pertama kali kalian lihat itu apa ya? Rumput. Rumput. Rumput itu disebut sebagai produsen. Kenapa disebut sebagai produsen? Sendiri. Ya, pintar. Kemudian rumput dimakan oleh siapa? Belalang. Ya, betul. Belalang di sini sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian nanti belalang dimakan oleh katak. Katak yaitu sebagai konsumen tingkat 2. Sedangkan nanti katak dimakan oleh ular. Ular di situ sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian nanti ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang yaitu sebagai konsumen tingkat 4. Nanti lama-kelamaan burung elang akan mati dan akan diuraikan oleh pengurai. Agar lebih paham lagi tentang ekosistem, tentukan jenis ekosistem berdasarkan gambar berikut ini. Yang pertama itu gambar apa ya? Unta. Unta hidup di daerah mana ya? Padang pasir. Betul. Yang kedua itu adalah gambar apa ya? Hidupnya di mana ya? Di hutan. Yang ketiga itu gambar apa ya? Hidupnya di mana ya? Selanjutnya itu gambar apa ya? Hidupnya di mana ya? Audio Jungle. Ya, betul. Ikan lele itu hidup di kolam. Sedangkan kolam sendiri itu termasuk ekosistem buatan karena dibuat oleh manusia. Di hutan. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Itu berada di mana ya?
Betul. Kalau begitu, sebutkan contoh rantai makanan yang sesuai pada gambar. Yang sederhana saja nggak apa-apa. Kangkung dimakan ulat, ulat dimakan burung, dimakan burung, harimau. Berikutnya ini adalah gambar hutan. Kita sebutkan contoh rantai makanan yang terdapat di hutan. Silahkan Agni. dimakan Kelinci dimakan harimau, harimau pengurai. Ya betul. Kalau begitu perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar perkebunan stroberi. Nah, dalam perkebunan tersebut, pernahkah kalian melihat seekor ulat yang sedang makan daun ataupun buah stroberi? Audio Jungle. Antara ulat dan buah ataupun ulat dengan daun tadi memiliki hubungan, yaitu ulat memakan daun dan buah tersebut. Selain itu, juga memiliki hubungan, yaitu di sini yaitu hubungan yang erat antara dua makhluk hidup. Hubungan yang erat antara dua makhluk hidup itu disebut dengan simbiosis. Simbiosis ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Apakah itu simbiosis, komensalisme, dan parasitisme serta komensalisme itu? Agar lebih paham apa itu simbiosis, silakan Upi ayo dibaca. Mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh kupu-kupu dan bunga, burung jalak dan kerbau. Betul, simbiosis mutualisme yaitu hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya itu adalah hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Di sini yang memperoleh keuntungan yaitu dua-duanya. Kupu memperoleh keuntungan yaitu memperoleh madu, sedangkan bunga keuntungannya yaitu dibantu dalam proses penyerbukannya. Selain itu juga ada burung jalak dengan kerbau. Burung jalak memperoleh keuntungan yaitu dengan memakan kutu yang berada di kerbau. Sedangkan keuntungan kerbau sendiri yaitu dia semakin berkurang kutunya. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu untung dan yang satunya lagi tidak untung, juga tidak rugi. Contohnya bunga anggrek yang menempel di pohon mangga. Terima kasih Hizkia. Betul, simbiosis komensalisme yaitu hubungan dua makhluk hidup yang satu untung, yang satunya lagi tidak untung juga tidak dirugikan. Contohnya yaitu antara bunga anggrek dengan pohon inangnya. Di sini yang memperoleh keuntungan yaitu adalah pohon anggrek atau bunga anggrek. Dia memperoleh keuntungan yaitu dengan dia bisa hidup menempel pada pohon inangnya. Sedangkan pohon inangnya itu tidak dirugikan karena dia hanya ditempeli saja. Parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu untung dan satunya lagi rugi. Contohnya kutu pada rambut, benalu pada pohon inang. Terima kasih Agni. Betul, simbiosis parasitisme yaitu hubungan dua makhluk hidup yang satu untung dan yang satunya lagi adalah rugi. Contohnya adalah kutu pada rambut manusia dan juga benalu pada pohon inangnya. Pohon benalu pada inangnya yang memperoleh keuntungan itu adalah benalu karena dia selain menempel pada pohon inangnya, dia juga mengambil nutrisi ataupun makanan dari pohon inangnya. Jelas sekali yang dirugikan di sini itu adalah pohon inangnya. Audio Jungle. Agar lebih paham lagi tentang jenis-jenis simbiosis, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar apa ya? Kudanil dan burung. Betul, itu adalah gambar kudanil dengan burung bangau. Itu termasuk ke dalam simbiosis mutualisme karena sama-sama untung. Audio Jungle. Selanjutnya itu adalah gambar pohon tali putri dengan tetean. Itu termasuk ke dalam simbiosis parasitisme karena yang diuntungkan itu adalah tali putri, sedangkan yang dirugikan itu adalah pohon tetean. Oke, selanjutnya itu adalah gambar ikan remora dengan ikan hiu. Itu termasuk ke dalam simbiosis komensalisme. Audio Di Jungle. sini yang memperoleh keuntungan itu adalah ikan remora. Agar lebih paham lagi tentang jenis-jenis simbiosis, perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama itu gambar apa ya? Dan termasuk simbiosis apa ya? Bunga anggrek, pohon mangga, komensalisme. Lanjutnya
selanjutnya itu gambar apa ya? Dan termasuk jenis simbiosis apa? Mutualisme. Betul. Selanjutnya lagi itu gambar apa ya? Dan termasuk jenis simbiosis apa? Parasitisme. Betul. Selanjutnya lagi itu gambar apa ya? Dan termasuk jenis simbiosis apa? Betul. Selanjutnya lagi itu gambar apa ya? Dan termasuk jenis simbiosis apa? Parasitisme. Jika kalian sudah paham tentang jenis-jenis simbiosis, sekarang buatlah pamflet tentang simbiosis berdasarkan penjelasan di atas. Pamflet adalah sebuah tulisan yang berisi tentang suatu informasi yang terdiri dari tulisan termasuk gambar di dalamnya, yang umumnya dibuat pada selebaran dan tidak dijilid atau dibukukan. Pamflet adalah sebuah tulisan yang berisi tentang suatu informasi yang terdiri dari tulisan termasuk gambar di dalamnya, yang umumnya itu dibuat dalam selebaran dan tidak dijilidkan, apalagi itu dibukukan. Jadi ini berupa lembaran kertas. Adalah contoh pamflet sederhana. Berikut ini adalah alat dan bahan. Yang pertama adalah informasi ataupun gambar tentang simbiosis. Yang kedua adalah gunting. Yang ketiga itu adalah lem. Dan yang keempat itu adalah kertas. Langkah-langkah membuat pamflet. Yang pertama, cari dan kumpulkan semua informasi tentang simbiosis. Yang kedua, gunting gambar dan informasi-informasi tersebut. Ketiga, tempelkan pada kertas sesuai dengan kreasi kalian. Setelah kita membuat pamflet, sekarang tugas kalian adalah membuat teks non-fiksi. Teks non-fiksi sendiri yaitu teks yang berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ngada, atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Macam-macam simbiosis, membuat pamflet. Simbiosis itu ada 3. Apa saja ya? Mutualisme, parasitisme, Perhatikan gambar berikut. Itu gambar apa ya? Dan termasuk simbiosis apa itu ya? parasitisme. Siapa ya yang diuntungkan? Berikut ini adalah link absensi, juga materi, dan juga itu adalah link soal evaluasinya. Silahkan untuk dikerjakan. Kalau kalian sudah selesai mengerjakan semua tugas dan soal hari ini, silahkan kalian fotokan dan kirim ke WhatsApp-nya Bu Guru. Dan setelah ini silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk Google Form. Nanti kalian dapat mengetahui nilainya secara langsung. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Yang pertama, rajin-rajin mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker. Dan yang ketiga, tetap berada di rumah saja. Sekian pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.